Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang berjudul Best Match in Tata Steel Master ronde ke-10, Anis Giri versus Radoslav Wurtzajek. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Tata Steel Master 2021, tepatnya pada ronde ke-10 yang berlangsung pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Belanda berperingkat 11 dunia yaitu Anis Giri menghadapi perlawanan Grandmaster asal Polandia berperingkat 37 dunia, yaitu Radoslav Wurtzajek. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Kiri menggunakan catur bawah putih dengan rating VD 2764 menghadapi perlawanan Wurtzajek yang menggunakan catur bawah hitam dengan rating VD 2705. Di sini, Giri memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh Wurtzajek masuk dalam pembukaan Hindia. Gajah menuju petak F4 dan pion ke petak D5. Pion E3, pion C5 mengajak pertukaran pion di petak pusat oleh Wurtzajek dan tak diterima ya ajakan pertukaran tersebut oleh Giri. Giri melakukan langkah kuda menuju petak F3, ingin semakin memperkokoh kedudukan pion putih di petak pusat. Lalu, kuda menuju petak C6 semakin memberikan ancaman tambahan terhadap pion putih di petak D4 dan dijawab oleh Giri dengan kuda menuju petak D2. Gajah G4 memberikan pakuan terhadap kuda putih yang sedang melindungi menterinya, tetapi tujuan sebenarnya adalah ingin menghancurkan pion lemah putih di petak D4. Tahu akan ancaman tersebut, Giri melakukan langkah pion menuju petak C3, mencoba memberikan perlindungan lebih terhadap pion putih di petak pusat. Pion ke petak E6 dan menteri B3 mengincar pion lemah hitam di petak B7, dan untuk menjaga pion tersebut, menteri hitam pindah ke petak C8. Pion H3 ancam gajah hitam dan gajah mundur ke petak H5. Gajah ke petak E2 dan gajah E7. Rokade pendek oleh Giri dan rokade pendek juga oleh Wurtzajek. Lalu menteri menuju petak D1 mundur kembali ya, dan kuda ke petak D7. Benteng E1, menteri D8, pion D pukul C5 dan kuda pukul pion di petak C5. Pion B4 untuk mengusir kuda hitam kembali ke petak D7. Pion A3, kuda B6. Benteng C1 untuk menempatkan benteng putih di lajur semi terbuka ya, tepatnya di lajur C. Pion ke petak F6 mencegah agar kuda maupun gajah putih tidak bisa merangsek ke petak G5 ataupun ke petak E5. Pion ke petak E4 mengajak pertukaran pion di petak pusat. Di sini, balasan dari Wurtzajek adalah dengan pion menuju petak E5 dengan memberikan tempo ancaman terhadap gajah putih. Gajah mundur ke petak E3 dan gajah mundur ke petak F7. Gajah pukul kuda di petak B6 dan pion pukul gajah di petak B6. Pion E pukul D5 dengan tempo ancam kuda hitam dan gajah pukul pion di petak D5. Pion A4. Jadi di sini pion putih ini gratis ya. Dapat saja dimakan oleh benteng hitam, sehingga dilakukan langkah pion menuju petak A4 oleh Anis Giri. Pion ke petak F5, pion B5 mengancam kuda hitam,
pion E4 sama-sama mengancam kuda. Di sini keduanya sama-sama memukul kuda masing-masing lawan ya, dengan pion pukul kuda di petak C6 dan pion pukul kuda di petak F3. Gajah pukul pion di petak F3 dan pion pukul pion di petak C6. Gajah pukul gajah di petak D5 dengan tempo skak dan pion pukul gajah. Kuda ke petak F3, gajah F6 mengincar pion putih di petak C3 walaupun pion putih ini sudah dilindungi oleh benteng putih, namun mungkin saja akan ada langkah lanjutan benteng hitam ke petak C8 untuk mengancam pion lemah putih ini 2 kali. Benteng ke petak E6 dan raja ke petak H8. Menteri B3 mengancam pion lemah hitam 2 kali. Apa balasan hitam di sini? Dengan menteri menuju petak D7 mengancam benteng putih. Benteng pukul pion di petak B6 dan benteng pukul pion di petak A4. Benteng D1 mengincar pion lemah hitam 2 kali dan benteng ke petak A8. Benteng pukul pion di petak D5, menteri C7 mengancam 2 kali pion lemah putih di petak C3 baik dengan menteri hitam maupun gajah hitam. Pion ke petak G3. Menteri pukul pion di petak C3, menteri pukul menteri dan gajah pukul menteri. Pion ke petak H4, raja G8. Benteng B7, benteng A menuju D8, mencoba mengajak pertukaran benteng. Di sini jelas tidak diterima oleh Anies Giri dan memilih langkah benteng menuju petak C5, mengancam gajah hitam. Lagi-lagi Wurtstajek mengajak pertukaran benteng dengan benteng menuju petak C8. Benteng kembali ke petak D5 dan lagi-lagi benteng C kembali ke petak D8. Karena di sini benteng dan perwira putih lebih aktif, maka tidak mau ya diterima ajakan remis dari seorang Wurtstajek, sehingga Giri melakukan langkah benteng menuju petak B5 untuk menghindari remis. Benteng ke petak D6, benteng C7 ancam gajah hitam ke petak A1, raja G2. Benteng A6, pion H5, benteng A2, benteng D5, benteng A6, kuda H4, pion G6 mengajak pertukaran pion dengan putih. Apa balasan putih di sini? Dengan pion maju terus ke petak H6, tidak menerima ajakan pertukaran pion tersebut, dan pion menuju petak F4. Nah, di sini mulai langkah selanjutnya dari Anies Giri. Dia sudah menerapkan rancangan taktik ya untuk mengalahkan Wurtstajek. Dan dalam 4 langkah kemudian Wurtstajek akan menyerah dari Anies Giri. Namun dirinya sama sekali tidak mengetahui akan adanya ancaman tersebut. Dimulai dari langkah ke-45 dengan pion menuju petak G4. Namun analisanya akan tarigan catur sampaikan di akhir laga ya. Pion skak di petak F3. Di sini raja putih maju ke petak G3. Benteng B6, benteng C menuju D7. Benteng ke petak B3 dan ini adalah langkah pion menuju petak G5 untuk memberikan support terhadap pion putih di petak H6, dan itulah kunci kemenangan dari Anies Giri. Lagi-lagi di sini Wurtstajek tidak melihat ancaman tersebut dengan melakukan langkah gajah menuju petak B2, hanya langkah buang-buang tempo. Coba para pecinta catur sekalian tebak satu langkah apa yang super keren dari Anies Giri untuk menghancurkan perlawanan dari Radoslaw Wurtstajek. Ya, tanpa diduga-duga,
Anies Giri melakukan langkah benteng pukul pion di petak H7 dan Wurstajek menyerah. Kita akan coba satu-satu mengapa di sini Wurstajek memutuskan untuk menyerah. Yang pertama, jika raja pukul benteng, jelas ini akan ada ancaman beberapa langkah ke depan skakmat dengan benteng skak di petak D7. Nah, inilah fungsinya mengapa pion putih yang ada di lajur G tadi maju terus untuk memberikan support terhadap pion di petak H6. Sehingga pion putih tidak bisa dipukul raja. Sehingga raja hanya pindah kedua tempat ya, bisanya antara ke petak G8 maupun ke H8. Kita coba satu-satu. Apabila ke petak G8, maka akan dilakukan langkah pion skak ke petak H7, raja pindah ke petak H8, dan kuda pukul pion skakmat. Kita kembali. Apabila di sini raja pindahnya ke petak H8, maka sama saja dengan kuda pukul pion skak, raja berpindah dan tanpa memukul benteng dilakukan langkah pion ke petak H7 skakmat. Oke, kita coba yang lain. Di sini apa jadinya kalau benteng putih tidak dimakan? Kurang lebih sama. Misalkan kita coba satu-satu. Dengan gajah mundur ke petak H8. Langsung saja di sini bisa dengan benteng pukul gajah skak. Misalkan raja pukul benteng. Maka kuda pukul pion skak benteng. Tentu di sini raja akan pindah ke petak G8 ya untuk menyelamatkan benteng hitam. Maka dengan langkah pion menuju petak H7, maka di sini kemungkinan besar seorang Wurstajek akan menyerah. Karena kalau misalkan raja pukul pion, kuda pukul benteng. Kalau di sini raja maju selangkah, maka kuda pukul benteng juga. Maka pion putih juga tidak bisa dipukul oleh raja hitam. Jika raja pukul kuda, maka pion promosi menjadi menteri. Kita coba yang lain ya. Jika di sini benteng menuju petak B6, maka admin taringan catur sangat menyarankan dengan benteng menuju petak D7. Jadi tujuannya adalah mengincar skak di petak G7 walaupun masih ada gajah hitam. Kita coba misalkan di sini benteng hitam harus pindah ya. Karena kalau benteng hitam tidak pindah akan mati. Kita coba di sini misalkan langkah buang tempo dengan benteng menuju petak C6, maka ini pasti mati. Dengan benteng skak di petak G7, gajah pukul benteng, benteng pukul gajah, raja pindah ke petak H8, dan kuda pukul pion di petak G6. Bukan mati sih sebenarnya ya, tapi ada benteng pukul kuda dan benteng pukul benteng. Tetap jelas akan lebih unggul seorang Anies Giri. Kita coba lagi. Jika di sini yang dilakukan adalah langkah buang tempo saja dengan gajah menuju petak A1 tetap sama. Jika raja tidak pukul benteng maka tetap sama, akan ada benteng menuju petak D7 melindungi benteng putih ya. Dan kurang lebih langkahnya akan sama seperti tadi. Benteng hitam ini harus pindah. Kalau tidak akan terkena skakmat. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.